Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-11 dari Kitabus Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim, yaitu bab tentang yuhsyarul kafiru ala wajhi, bahwa orang kafir itu nanti akan dihimpun ala wajhi, jadi dihimpun di mahsyar tuh di atas wajahnya. Nah, jadi kalau orang yang lain kan manusia yang beriman berjalan ya di atas kakinya, tapi dia di wajahnya. Nah, kita lihat hadisnya. Haditsu Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna rajulan qol, bahwa seorang lelaki bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah, apakah orang kafir itu di hari kiamat akan dihimpun berjalan di atas wajahnya? Maksudnya lelaki ini seperti tidak percaya atau kurang yakin. Apa iya nanti orang kafir akan dihimpun di mahsyar itu berjalan di atas wajahnya? Qal, Nabi bersabda, alaissalladzi amsyahu 'alar rijlain, bukankah yang telah membuat dia berjalan di atas dua kakinya fid dunya, di dunia, qadiran ala ayyumsyiahu ala wajhi, bahwa dia mampu berkuasa untuk membuatnya, untuk menghimpun dia berjalan di atas, untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya di hari kiamat. Qala Qatadah, lalu Qatadah katakan, bala wa izzati rabbina, ya benar, demi kebesaran, demi kekuatan Tuhan kami. Baik, jadi di Al-Quran, misalnya di surah Al-Furqan ayat 34, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, yaitu orang-orang yang digiring di atas wajah mereka menuju ke jahanam. Jadi digiring ke jahanam, berjalan di atas wajahnya. Kemudian ulaika syarrum makana wa adallu sabila, mereka itu orang-orang yang tempatnya paling buruk dan lebih sesat jalannya. Lalu di surah yang lain, yaitu di surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, dan kami himpun mereka berjalan di hari kiamat, berjalan di atas wajah-wajah mereka, dan seterusnya. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan hal itu. Lalu ada orang yang bertanya, apa iya ya Rasul, orang kafir nanti dihimpun di mahsyar seperti itu? Nabi katakan, bukankah Allah yang membuat orang itu berjalan di atas dua kakinya waktu di dunia juga mampu? Allah Maha Kuasa untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya di hari kiamat. Nah, lalu Qatadah itu katakan, bala, ya benar, wa izzati rabbina. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan al-umurul ghaibiyah, perkara-perkara gaib, kayak sorga, neraka, mahsyar, dan juga yang lain-lain. Nah, itu banyak hal-hal yang bukan irasional. Kalau irasional kan nggak masuk akal.
1 tambah 1 ada 5, itu irasional. 1 tambah 1 ada 2, rasional, ma'kul. 1 tambah 1 ada 5, ghairu ma'kul. Tapi yang menyangkut al-umurul ghaibiyah itu hal-hal yang di atas jangkauan akal. Nah, di Quran banyak sekali itu hal-hal yang jadi kita diajak berpikir dari hal-hal yang ma'kul, lalu terus dibawa kita untuk mengimani hal-hal yang sifatnya di atas jangkauan akal. Kalau istilahnya Profesor Mu'ti Ali dulu, hal-hal yang metarasional gitu. Jadi di atas kemampuan rasio. Nah, itulah iman kepada hari akhir dan seterusnya. Jadi bukan irasional tapi di atas kemampuan akal. Kok bisa orang berjalan di atas wajahnya? Ya kalau Allah menghendaki itu kan urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi jawab tadi, alaisalladzi amsyahu 'alar rijlain. Bukankah Allah yang telah membuat dia berjalan di atas 2 kakinya fid dunya, di dunia, qadiron, Allah juga mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Nah, kemudian Qatadah menerima itu benar, berarti bala wa izzati rabbina. Nah, begitulah mestinya dalam hal-hal yang lain. Jadi di Quran tuh kadang-kadang kita diajak atau di hadis itu diajak memikirkan hal-hal yang seperti itu, yang di atas jangkauan akal kita. Kayak contohnya thalathatun uqsimu alaihin, ada 3 yang aku bersumpah kata Rasul. Nah, apa itu? Mana kusat malun min sodaqoh, harta nggak akan berkurang karena sodakoh. Bukankah kalau pakai pikiran kita 10 dikurangi 1 ya pasti tinggal 9 lah, kok tidak berkurang gitu. Tapi Nabi sampai bersumpah itu. Nah, ya kaitannya dengan zakat, kita juga disuruh atau diajari untuk menggunakan hitung-hitungan matematis kayak nisab zakat. Kan hitungan semuanya. Nisabnya berapa? Sekian. Nah, berarti kan dihitung. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, pakai hitung-hitungan. Tetapi lebih dari itu kita diajari hal-hal yang di atas kemampuan akal. Kemudian wa ma zada 'abdun bi afwin illa izan. Seseorang dengan memberikan maaf tidak bertambah kecuali kebesarannya, kemuliaannya. Jadi kalau pakai pikiran apalagi nafsu, orang memberi maaf tuh kan dipandang ya nggak punya harga diri dia. Tadi diremehin orang, kalau dikit-dikit maafin kan begitu ya. Kalau pakai pikiran apalagi nafsu. Tapi Nabi ajarkan tidak, justru semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Seseorang tidak tawadhu, tapi tawadhu yang karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Ada juga kan orang tawadhu bukan karena Allah. Dia nunduk, dia merendahkan diri sama siapa saja, sopan, tapi dalam hatinya nggak begitu. Orang belum tahu siapa saya. Ntar kalau tahu saya ini hafidh Al-Quran kemudian ahli hadis dan semuanya akan cium tangan nanti sama saya. Ini bukan lillah tawadhu seperti ini. Jadi tawadhu yang dimaksud benar-benar tawadhu. Tawadhu itu ru'yatul ala wa ru'yatut taksir, melihat kenikmatan Allah dan melihat kekurangan kita dalam menjalankan ketaatan. Nah, itu nanti akan lahir akhlak yang bernama tawadhu tadi. Nah, kalau karena Allah nih makin mulia, wa illa rafa'ah, melainkan Allah angkat derajatnya. Kayak ini yang dikatakan bahwa tawadhu takun la halinadhirin ala safahatil ma wa huwa rafi'. Tawadhu'lah engkau. Kelihatan engkau buat orang yang melihat di permukaan air, dia di bawah. Takun kan najmi, engkau bagaikan bintang di langit tinggi, tapi kalau kita lihat di permukaan air dia di bawah jauh. Itu orang yang tawadhu, padahal dia tinggi, bintang ada di langit. Nah, sebaliknya wala taku kadukhan,
Jangan kayak asap. Kalau asap itu kan membubung tinggi aja, nggak ada yang tanya juga. Wah, saya ini pernah begini begitu terus. Nah, membubung tinggi tadi macam-macam itu, nggak hanya urusan duniawi itu. Ada orang yang langsung saya punya ini punya itu, harta. Tapi ada juga yang jabatan saya ini dan sebagainya. Tapi ada yang lebih halus itu. Wah, saya pernah mengalami pengalaman spiritual begini. Mestinya itu sebagai simpanan kita, bekal kita untuk menghadap Allah. Tapi diceritakan ke orang dengan tujuan biar orang hormat. Ini nggak tawadhu juga. Jadi kadukhan tuh kayak apa? Kayak asap. Ya'lu bi nafsih ila tabaqatil jawi. Dia membubung tinggi ke angkasa. Tapi setinggi-tinggi asap seberapa sih? Asap setinggi apa? Setinggi pohon, di atas pohon kelapa juga udah nggak mampu tuh. Nah, itulah orang yang tidak tawadhu. Jadi kemudian dalam hal yang lain lagi, kita diajari oleh Allah untuk bermula dari hal-hal yang sifatnya real, hal-hal yang indrawi itu kepada yang lebih dari itu. Contohnya pakaian. Di Quran diperintahkan kita untuk berpakaian yang menutup aurat dan seterusnya. Tapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman walibasut taqwa. Nah, ada pakaian takwa, itu khair, itu yang lebih baik. Bukan dibalik nanti cara memahaminya. Ya udah nggak usah pakai pakaian, yang penting kita bertakwa. Oh, nggak begitu. Ya pakai pakaian yang menutup aurat. Tapi ada yang lebih baik yaitu libasut takwa, pakaian takwa. Kan auzubillah ada juga yang rapat, auratnya ditutup, nggak tahu yang bandel. Nah, ini berarti pakaian lahiriah yang dia punya, tapi libasut takwa dia nggak punya. Tapi sekali lagi jangan dibalik, ini perintah Allah. Kalau dibuka ya berarti nggak takwa, orang disuruh tutup sama Allah. Nah, lalu contohnya lagi berbekal. Orang haji umroh kan disuruh berbekal, nggak boleh bonek gitu. Kalau bonek nanti menyusahin penduduk sana. Jadi zaman dulu ada yang begitu, bonek aja. Nah, nyusahin orang Mekah nanti. Nah, watazawwadu, berbekalah. Jadi bekal yang lahiriah tadi, yang hissi, yang indrawi. Tapi selanjutnya fa inna khairaz zat at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi diajak berpikir yang lebih tinggi lagi. Jadi bekal lahiriah ya, tapi ada yang lebih baik yaitu bekal takwa. Nah, begitu dan seterusnya yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah menyangkut ini al-umurul ghaibiyah, jangan terlalu disamain sama di dunia yang nggak sama lah. Tapi sebenarnya makul juga kalau cara kita berpikir tinggi itu, rasional juga. Iya kan Allah Maha Kuasa gitu. Kayak yang orang katakan hukum alam atau sunnatullah, yang orang ketahui kan belum seberapa. Api membakar, yaitu hukum alam yang kita tahu. Tapi bisa saja kan api tidak membakar, itu yang kita belum tahu, yaitu api yang membakar Nabi Ibrahim. Sebab Allah suruh ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu mathalil mu'mini kazzar'i wa mathalul kafiri ka syajaril araz. Bab perumpamaan orang mukmin itu bagaikan kazzar'i. Jadi tunas-tunas yang tumbuh kayak gandum, padi dan lain-lain lah itu zar'i. Nah, kalau kafir kayak pohon araz. Pohon araz itu pohon yang kokoh. Ya, kalau di Indonesia mungkin yang mirip-mirip kayak pinus, kan kokoh kuat. Pohon araz. Baik, kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min. Perumpamaan seorang mukmin adalah kamathalil khamati minaz zar'i, seperti tunas-tunas zar'un. Kalau zar'un tanaman yang kecil-kecil tadi kayak padi dan lain-lain. Dalam hal apa? Jadi kalau dalam bahasa itu ada wajhus syabah. Sisi keserupaannya di mana? Kayak ini. Dalam hal apanya?
Nah, ini disebut wajhus syabah. Tidak dijelaskan di sini. Seorang mukmin bagaikan tunas pohon-pohon kecil tadi, pohon-pohon di ladang. Nah, dalam hal apa? Nah, kalau ulama-ulama katakan dalam hal firridha bil qada, dalam hal redha-nya terhadap ketentuan Allah, wa syukrihi, dan syukurnya ala sarra wa dharra. Jadi dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, dia tetap bersyukur kepada Allah. Nah, kesamaannya di sini gitu, wajhus syabahnya. Nah, sekarang kita lihat min haitsu atat harrihu kafa'atha, yaitu dari sisi bahwa angin menghempasnya, membuatnya dia condong, kayak tanaman padi dan lain-lain itu kan begitu ya, begitu angin datang menghempas dicondong semuanya, ntar berdiri lagi. Nah, itulah perumpamaan mukmin. Pasti seorang mukmin itu dapat ujian-ujian dari Allah, tapi dia tegar. Habis dapat ujian dia sabar ya. Fa idza i'tadalat, kalau dia sudah tegak, takaffa'u bil bala, dia akan condong lagi dengan bala. Nah, seorang mukmin begitulah. Jadi mau menghindari ujian, cobaan itu nggak bisa. Selama orang hidup di dunia ya pastilah ada cobaan-cobaan. Ada ulama katakan dunia itu tidak akan keluar dari namanya. Namanya juga ad-dunya. Ad-dunya kalau secara etimologis itu artinya adalah yang dekat, yang rendah, yang hina. Itu makna dunia, yang dekat, yang rendah, yang nggak akan keluar dari maknanya. Jadi selagi di dunia ya pasti ada hal-hal yang keruh-keruh gitulah, atau hal-hal yang membuat kita tidak senang. Itu pasti. Kalau pengen enak bener di sorga. Nah, di sorga itu yang illa qilang salamang salama, kecuali perkataan sejahtera. Kalau di dunia mau semua orang ngomong enak ke kita ya nggak mungkin. Pasti ada omongan yang nggak enak, dan itu pasti. Siapapun kita jadi orang yang paling baik juga tetap saja ada yang, apalagi kalau kita jahat itu, kita baik aja tetap ada yang nggak suka terhadap kita. Namanya juga di dunia. Jadi yang penting sebetulnya ketahanan kita dalam menghadapi tadi, terutama masalah psikis tadi harus kuat saja. Nah, iman itu yang membuat kita bertahan tadi, iman. Jadi nggak mungkin orang nggak pernah mengalami cobaan di dunia. Nah, kalau kita beriman, sebab di hadis yang lain Nabi katakan bahwa ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin, yaitu kalau mendapat kebaikan dia bersyukur, fakana khairallah, itu yang lebih baik untuknya. Kalau dapat hal yang tidak senang ya dia bersabar, fakana khairallah, dan itu yang lebih baik untuknya. Ini kelihatannya mudah dibicarakan, tapi dalam pelaksananya harus kita tempa iman kita, syukur dan sabar. Jadi ibarat tadi itu pohon padi misalnya itu dihempas angin doyong, ntar tegak lagi, doyong lagi, tegak lagi, ya sudah begitu. Dan itu yang membuat dosa-dosa kita berguguran. Kalau kita sabar, sudah susah, nggak sabar, nggak taat sama Allah, nah nggak enak dua-duanya. Di akhirat neraka, di dunia keblangsak hidupnya kan, alhamdulillah kan ya. Jadi sebenarnya ya syukur dan sabar yang harus kita miliki. Baik, saya lanjutkan. Wal fajir. Nah, sekarang orang yang durhaka, kal arzah, bagaikan pohon aras tadi. Somma mu'tadilah, kokoh kuat, lurus tegak. Hatta yaksimahallahu idza sya', hingga Allah mematahkan pohon itu, menumbangkan pohon itu kalau Allah mengendaki. Menumbangkan di sini para ulama mengartikan cabut nyawanya. Jadi kadang-kadang ada orang yang durhaka diulur oleh Allah, ada juga yang langsung dikasih balasan di dunia. Ada yang diulur, ya zalim sama Allah, nggak taat terhadap sama manusia, zalim tapi enak hidupnya. Nah, itu kadang-kadang dibiarkan oleh Allah. Tahu-tahu dia ibarat pohon tumbang, yakni mati menghadap Allah. Nah, nanti balasannya di akhirat. Baik, saya lanjutkan hadis yang kedua, isinya
Mirip dengan tadi, cuma sumbernya dari sahabat Ka'ab bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal mathalul mu'mini kal khamati minaz zar'i. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan tunas-tunas tanaman-tanaman tadi. Tufayyi'uha rih marratan wa ta'diluha marratan. Terkadang dihempas angin, dibuat condong, terkadang juga ditegakkan kembali. Wa mathalul munafiq, dan perumpamaan orang munafik adalah kal arzah, bagaikan pohon aras. La tazalu hatta yakunan ji'afuha marratan wahidah. Terus begitu sehingga tumbangnya itu kadang-kadang sekaligus kalau Allah menghendaki. Baik, kemudian bab ke-15. Babu mathalil mu'mini mathalun nakhlah. Bab perumpamaan seorang mukmin adalah seperti pohon korma. Hadits bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha. Sesungguhnya di antara pohon ada sebuah pohon yang daunnya enggak jatuh, daunnya enggak gugur. Wa innaha mathalul muslim, itu adalah perumpamaan seorang muslim. Fahadithu dimahi. Nah, coba ceritakan kepadaku apa itu. Jadi kadang-kadang Nabi dalam menyampaikan juga mengajak para sahabat berpikir apa pohon yang daunnya enggak pernah jatuh, enggak pernah gugur. Fa waqa'an nasu fi syajaril bawadi. Lalu manusia berpikir itu pohon-pohon yang ada di dusun-dusun, di lembah-lembah, di kampung-kampung. Qala Abdullah ibn Umar katakan, wa waqa'a fi nafsi anna an-nakhlah, tapi yang tersirat di hatiku itu adalah pohon korma. Tapi fastahiyaitu, aku malu untuk mengatakannya. Jadi sebenarnya Ibnu Umar, ini pohon korma ini, tetapi mau ngomong malu. Tsumma qalu, kemudian mereka katakan, haditsna ma hiya ya Rasulullah. Ceritakan kepada kami apa itu wahai Rasulullah. Nabi katakan hiya an-nakhlah, itu adalah pohon korma. Nah, ini wajhus syabahnya di mana ini? Mukmin diumpamakan seperti pohon korma, daunnya nggak pernah jatuh. Nah, insya Allah dari beberapa sisi. Yang pertama ya kokohnya, berarti seorang mukmin itu imannya teguh sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tetap akan memberikan manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Baik, kemudian hadis bab 17. Babu layat khulal jannata layat khula ahadun al jannata bi amalihi. Bab bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya, bal bi rahmatillahi ta'ala, tetapi karena sabab rahmat Allah ta'ala. Hadis 1793, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunajjiya ahadam minkum amaluh. Salah seorang di antara kamu atau masing-masing dari kamu maksudnya tidak diselamatkan oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Wala ana, kata Rasul, tidak juga saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, melainkan karena Allah meliputiku dengan rahmat. Saddidu, maka yang lurus, istiqomah, konsisten. Di hadis berikutnya yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu, as-sadat itu lurus, istiqomah, jangan belok-belok. Wa qaribu, dan berbuatlah yang sedang. Jadi tidak terlampau ekstrim, enggak terlalu banyak, tidak juga terlalu kurang. Sebab ibarat orang yang mendaki sebuah bukit, itu kalau jalan cepat ngos-ngosan pasti nggak kuat.
Tapi kalau dia jalan terus tapi nggak berhenti, nah itulah yang tahu-tahu sudah sampai ke atas. Saya dulu waktu tugas dakwah gitu kalah sama kakek-kakek. Dibilang kalau jalan jangan cepet-cepet itu, pelan-pelan aja. Nih kakek-kakek Mbah Kiai ini udah tua, tapi jalan tahu sampai di atas benernya. Nah begitu ibaratnya. Jadi dalam menjalankan agama nggak usah terlalu berlebihan. Kita disuruh taat kepada Allah, tapi Nabi juga larang kalau terlalu berlebihan. Dan nggak kuat nanti. Di sini ditinjau dari berbagai hal. Dari secara psikis kita juga bosan nanti, capek, bosan. Nah ini malah bahaya kalau sampai begitu. Jadi ini aja, ibarat grafiknya begini aja, nggak usah begini. Kalau begini biar nanti hancur begitu. Jadi begini aja, naik dikit. Nah, Nabi juga katakan di hadis yang lain, wala yusadadina ahadun illa ghalabah. Seseorang tidak memberat-beratkan diri dalam menjalankan agama, melainkan agama itu akan mengalahkan. Ayo kita mau menjalankan yang sampai kita nggak kuat, ada aturan, anjurannya ada. Mau baca Quran sehari 30 juz, atau mau sholat lail sampai 9 jam misalnya, ya bisa aja, boleh aja. Tapi nanti ada kewajiban lain yang kita abaikan. Sebab banyak pekerjaan yang lain, berbuat baik kepada keluarga itu juga kebaikan, berbuat baik kepada tetangga itu juga kebaikan. Jadi jangan selalu, istilah Arabnya tatoruf, terlalu ekstrim, terlalu ke kanan atau ke kiri, sedang aja. Itu ada beberapa sahabat yang dilarang oleh Rasul. Yang pertama Abdullah bin Amr bin As. Dia itu dinikahkan oleh ayahandanya suatu ketika dengan seorang perempuan yang dzatu hasab, yang bangsawan. Suatu ketika Amr bin As menjenguk menantunya ini dan anaknya. Ditanya si mantu, bagaimana nak suamimu? Ni'mar rajul Abdullah. Oh Abdullah, anak bapak itu orangnya baik. Ini perempuan santun, bahasanya sopan. Dia baik. Belum pernah menginjakkan kakinya di tempat tidur kami. Ma wati alana firasyan mungdu ataina. Belum pernah dia menginjakkan kakinya di tempat tidur kami semenjak kami datang kepadanya. Jadi habis nikah nggak diapa-apain. Kalau sekarang habis nikah nggak diapa-apain, malah ngeri, kita curiga. Sekarang banyak penyimpangan soalnya. Habis ada kasus itu, dinikahin nggak dicolak-colek, nggak taunya dia jeruk makan jeruk, dia nggak senang mah. Ini kan malah bahaya sekali. Dulu di zaman Nabi, karena Amr bin As kebanyakan ibadahnya, dia mengkhatam Quran setiap hari. Ya Allah alam waktu itu Quran sudah turun berapa juz, tapi kalau setiap hari dia nggak sempat lakukan yang lain-lain. Dan setiap hari dia puasa. Nabi larang, sum fi kulli syahrin thalathata ayyam, puasa sebulan 3 hari saja, ayyamul bid. Ya lebih dari itu saya juga mampu ya Rasul. Ya udah puasa Senin Kemis, saya mampu lebih dari itu ya Rasul. Jadi Nabi suruh puasa 1 pekan 2 kali, itu para ulama tafsirkan Senin Kamis. Saya mampu lebih dari itu ya Rasul. Ya udah, sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari berbukalah sehari. Saya mampu lebih dari itu, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal. Nah menghatamnya dia nantangin, terus Nabi kasih waktu 1 pekan sekali menghatam Al-Quran. Nah ternyata itu saja, setelah tua dia nyesel. Kenapa dulu saya dikasih amalan yang ringan, saya minta yang berat. Setelah tua ternyata berat buat saya untuk menjalankan itu. Jadi itulah Islam ajarkan kepada kita tawazun, balancing itu ibadah mahdoh dan yang lainnya harus seimbang. Cuma kalau kita mah kayaknya nggak ada lah yang kebanyakan sholat, itu nggak ada ya. Ngapain tuh orang nggak pernah keluar rumah? Oh sholat terus ya, baca Quran. Nggak ada kayak gitu. Kalau sahabat ada yang berlebihan tadi, tapi itu juga dilarang. Baik, kembali ke hadis tadi, Nabi suruh yang lurus, konsisten. Saddidu wa qaribu, sedang, jangan terlalu berat, nggak bakal kuat kita terlalu memberat-beratkan diri. Kemudian wa abshiru, dan bergembiralah. Fa innahu la yudkhilu ahadan al jannata amalu,
Sebab amal seseorang tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah. Wala ana. Tidak juga saya. Illa ayyataghammadani Allah bimaghfirati wa rahmah. Melainkan Allah meliputiku dengan ampunan dan rahmat. Di lafaz yang lain, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatim minhu wa fadl. Melainkan karena Allah meliputiku dengan rahmat darinya juga dengan karunia. Nah, ini apa maksudnya? Apa kalau begitu nggak usah beramal, nggak usah berbuat baik. Ntar kalau Allah mau masukkan surga dimasukin. Nggak begitu maksudnya. Jadi jangan disalahpahami. Kalau Imam Nawawi katakan begini, i'lam anna madhhab ahli sunnati annahu la yathbutu bil aqli thawabun wala iqab wala ijab wala tahrim. Imam Nawawi katakan, ketahuilah bahwa madhab ahli sunnah itu mengatakan bahwa soal ganjaran, hukuman itu tidak bisa ditetapkan dengan akal. Hal yang wajib, yang diharamkan, wala ghairuhuma. Min anwa'i taklif, yang termasuk taklif atau beban agama dari Allah. Wala tathbutu hadhihi kulluha wala ghairuha illa bisyar'i. Semuanya tadi itu dasarnya adalah syariah. Jadi kenapa ini wajib, kenapa ini? Nah, itu syariah. Wa madhabu ahli sunnati aidan anna Allah ta'ala la yajibu alaihi syai'un balil alamu milkuh. Ya, dan menurut madhab ahli sunnah juga bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu yang wajib buatnya, tetapi yang benar alam semesta adalah miliknya. Wa dunya wal akhirah fi sultani. Dunia dan akhirat adalah di bawah kekuasaannya. Yaf'alu fihi ma yasha. Allah berbuat apa saja yang dia mau. Falau adzabal muti'ina was salihina ajma'in. Misalnya Allah menyiksa orang-orang yang taat, orang-orang yang salih semuanya, wa adkhalahumun nar, dan memasukkan mereka ke dalam neraka, ya itu hak Allah kalau mau. Wa idza akramahum wa na'amahum wa adkhalahumul jannah fa huwa fadlun minhu. Dan kalau Allah memuliakan mereka, memberikan nikmat, masukkan mereka ke surga, itu adalah karunia dari Allah. Dan walau na'amal kafirin wa adkhalahumul jannah kana lahu dzalik. Kalau Allah berikan kenikmatan kepada orang-orang kafir dan masukkan mereka ke surga, itu adalah hak Allah. Tetapi walakinnahu akhbara wa khabaruhu sidqun. Tapi Allah memberitahu kita, dan berita dari Allah itu adalah benar. Annahu la yaf'alu hadza. Bahwa Allah tidak lakukan itu. Maksudnya kalau mau orang yang taat malah disiksa bisa, orang yang durhaka malah dimasukkan surga juga bisa. Tetapi Allah memberitahu kita bahwa Allah tidak lakukan itu. Bal yaghfirul mu'minin. Tetapi Allah berikan ampun kepada orang-orang mukmin. Wa yudkhiluhumul jannah, dan masukkan mereka ke surga bi rahmatih, dengan rahmat dari Allah. Jadi wa yu'adzibul munafiqin, dan Allah siksa orang-orang munafik, wa yukhlidhum finnar adlan minhu. Tapi Allah yang beritakan begitu, kayak contohnya di Quran. Ahli surga itu nanti disambut oleh para malaikat dengan kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab amal yang kamu lakukan. Ini penjelasan dari Imam Nawawi. Benar, itu hak Allah. Tapi Allah nggak mungkin lakukan itu. Sebab Allah jelaskan di Quran itu banyak ayat yang menjelaskan yang berbuat baik gampangnya surga, yang jahat neraka. Itu banyak di ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengartikan begini. Kalau perbuatan baik kita dibalas oleh Allah dengan surga, yang sesungguhnya yang kita lakukan kan nggak seberapa. Cuman apa yang kita lakukan, lalu dibalas oleh Allah dengan surga. Nah, itu semata-mata rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi jangan sampai disalahpahami lah hadis-hadis semacam ini. Baik, kita akhir sampai di sini dulu. Insyaallah yang akan datang hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol.
Ya, fadhal, silakan Pak Ji. Ya. Jadi begini. Dari 15 kok langsung 17. Nah, dulu ini sudah kita jelaskan bahwa bab-bab yang ada di dalam Al-Lu'lu' wal Marjan itu diambil dari Sahih Muslim, babnya gitu. Maka di Sahih Muslim ini ada habis bab ke-14, 15 ada bab yang lain gitu. Yang di Bukhari tidak ada gitu. Nah, sedangkan yang dicantumkan di sini matannya atau isi hadisnya itu yang ada dalam Sahih Bukhari. Kayak yang ada di Sahih Muslim nanti ada lafadznya berbeda, tapi yang dicantumkan di Al-Lu'lu' wal Marjan yang ada di Sahih Bukhari. Kalau babnya itu diambil dari Sahih Muslim, karena menurut pendapat penyusun Al-Lu'lu' wal Marjan, kalau bab yang paling bagus adalah yang disusun oleh Imam Muslim. Tetapi matanya yang ada di dalam Sahih Bukhari. Sedangkan yang dicantumkan di Al-Lu'lu' wal Marjan itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim. Meski kadang-kadang lafadznya sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kalau masalah bab 17 ini yang tidak masuk surga berdasarkan amal kita. Ya. Ya. Oh gitu. Ya begini. Allah itu adil. Kayaknya nggak ada lah orang yang seumur hidupnya musyrik kemudian mati baca baca la ilaha illallah. Mungkin kalau boleh saya buat perumpamaan aja, contoh aja. Orang ngigau kan tergantung kebiasaannya kan. Siapa ini muadzin? Muadzin itu biasanya kalau ngigau azan, ngigaunya azan. Saya kalau ngigau ngajar, kadang-kadang didengerin sama teman-teman. Orang ngigau bukannya dibangun, kan capek orang ngigau. Biarin aja orang ngajar, enak gue dengerin katanya. Jadi tergantung kebiasaan. Insya Allah begitulah. Yang biasa baca Quran ya ngaji, baca Quran. Bapak saya kalau ngigau baca Quran kan, baca Quran. Nah jadi insya Allah begitu. Nah ketika mau menghadap Allah itu kan tergantung kebiasaannya. Nah insya Allah begini, kalau dalam hidup itu akidah kita la ilaha illallah, zikir kita juga la ilaha illallah, insya Allah kita mengakhiri hidup juga dengan kalimah la ilaha illallah. Allah alam insya Allah begitu. Tapi bisa juga seumur-umur memusuhi Islam, setahun mau meninggal taubat diampuni Allah, ya bisa. Tapi kan akhirnya dia taat kepada Allah. Jadi khawatimul a'mal itu kata Rasul. Waktu sahabat mau safar, Nabi pesan itu. Ingat wa khawatima a'malikum, akhir perbuatan kamu. Maksudnya apa? Orang kalau safar kan suka lupa. Di rumah taat, di jalan lupa. Jauh anak, jauh istri, jauh saudara, jauh teman, lupa. Nah, disuruh hati-hati sama Rasul, jangan sampai berbuat dosa, berbuat maksiat itu apa? Jangan sampai kita berbuat ternyata itu adalah amal yang terakhir, habis itu kita menghadap Allah. Wal alam seperti itu. Di hadis itu ya, siapa yang tadinya beriman malah kafir atau kebalikan, malah kafir tadinya beriman. Itu di akhir zaman nanti. Ya di akhir zaman. Nah, ya, di pagi hari beriman, sore kafir lagi. Tapi ada lanjutannya. Ya dinahu li'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunia. Fadhal, silakan. Tegak lagi. Kita ini kan di dunia kadang-kadang kena sesuatu. Ya. Di mana sih sebetulnya perbedaan antara ini cobaan, ini ujian, atau memang hukuman? Ya, begini. Mana ini bedanya? Ya. Jadi kalau
yang berbuat kadang-kadang merasa juga lah kita ini teguran kali dari Allah. Kalau untuk menilai orang lain kan nggak bisa juga kita. Tetapi apapun itu, di satu ayat Allah katakan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jadi apakah itu teguran dari Allah atau itu cobaan dari Allah, tujuannya supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. La'allahum yarji'un. Jadi ya apapun itu yang penting kita sikapi secara positif, buat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Baik, silakan. Masalah korban. Ya. Kok ada yang saya baca itu berkorban dengan sapi 7 orang. Ya, betul. Berkorban dengan kambing 1 orang. Betul. Ada juga yang bilang tidak harus 1 orang, pokoknya kambing juga boleh 1 keluarga. Ya. Katanya itu lebih afdal kambing daripada sapi. Daripada sapi, ya. Dia memberikan contoh bahwa ketika Nabi Ismail itu diganti oleh Allah, diturunkan dari surga itu, penggantinya kambing, Ya. Bukan sapi. Ya. Baik. Bagaimana kita mau berkorban sapi atau? Ya. Sebetulnya yang secara eksplisit disebut di hadis itu tentang onta, sapi, korban haji kan itu. Yang Nabi katakan tentang al-baqar, sapi buat 7 orang, kambing 1 orang, itu buat orang yang haji. Nah, kemudian orang kiaskan ke sana, analogikan ke sana. Dan karena itu para ulama juga berpendapat boleh korban sapi, boleh korban onta, boleh kerbau dan lain-lainnya yang termasuk seperti itu. Kemudian kalau soal afdol yang mana, ya sebenarnya Nabi nggak pernah secara tegas juga mengatakan ini lebih utama itu. Tapi benar kalau Nabi Ismail itu diganti bidzibahin azim, dengan sembelian yang besar, yaitu kambing. Kemudian Nabi juga amara Rasulullah, Rasul pernah memerintahkan untuk mendatangkan kabshain, 2 ekor kambing kibas. Tapi tidak harus itu juga. Nah, kalau mau pas kayak di zaman Rasul, kayak yang dilakukan Rasul, kabshain, kambing kibas. Jadi jenis kambing domba. Nah, terus yang dzurfi sawat. Yang dzurfi sawat itu melihat dalam kehitaman, yakni sekeliling matanya hitam. Kemudian wayata'u fi sawat, menginjak dalam kehitaman, kakinya hitam. Wayabruku fi sawat, dan perutnya hitam. Nah, tuh kalau ada yang kayak begitu taruh di panggung itu ya. Seperti kambing yang dikorbankan oleh Rasul, bisa 5 juta laku kali ya kambing itu. Tapi kambing yang bagus, yang gemuk, kemudian seperti itu yang pernah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak harus seperti itu. Mau kambing yang kecil-kecil, orang sini bilang kambing parung yang kupingnya caplang tuh ya silakan. Kambing Lampung juga boleh. Cuma sudah barang tentu yang paling afdal seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nanya, saya lama tinggal di Gangmes ya, nanya tukang-tukang, belum pernah dapet yang kayak begitu. Kadang-kadang kaki hitam, perutnya enggak, perut hitam kadang sekeliling matanya matanya tidak. Kalau ada mah cakep. Baik, insya Allah begitu ya Pak Haji. Baik, mudah-mudahan
banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.